Sayuran daun merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, sayuran daun banyak mengandung 486 skala Richter ini berbentuk larutan dalam air berwarna kuning keemasan untuk mengendalikan gulma pada tanaman cengkeh, kakao, karet, kelapa sawit, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Hendrila Sakarua, NPM 19751067 dari program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasikan beberapa input pertanian, yaitu herbisida dan benih sayuran, guna menuntaskan ujian akhir praktikum bisnis input pertanian yang diampu oleh Ibu Anal Lianasari. Yang pertama, yang akan saya identifikasikan adalah benih sayuran, yaitu benih sawi varietas tosakan. Sayuran daun merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, sayuran daun banyak mengandung serat. Serat bagi tubuh berfungsi membantu memperlancar pencernaan dan dapat mencegah kanker. Salah satu jenis sayuran daun yang banyak digemari masyarakat adalah caisin atau sawi. Sawi hijau varietas tosakan dapat dipanen pada umur 22 hari setelah panen. Tinggi tanaman 40 cm. Warna tangkai putih kehijauan. Jumlah daun 12 helai. Bentuk daun eliptik. Memiliki potensi hasil rata-rata 400 gram per tanam. Ciri yang paling khas sawi hijau varietas tosakan dibanding dengan tanaman sawi varietas lain adalah memiliki warna daun hijau muda. Biasanya tanaman sawi hijau yang banyak dibudidayakan adalah tanaman sawi hijau warna daunnya hijau tua. Selain warna hijau, ciri khas dari varietas tosakan adalah memiliki rasa daun yang tidak pahit, sehingga varietas tosakan ini banyak digemari oleh masyarakat. Meskipun tanaman baik, akan tetapi tanaman sawi juga rentan terhadap hama dan penyakit, salah satunya adalah kutu anjing atau Pilotetra vittata. Pilotetra vittata umumnya dikenal dengan kutu anjing atau leaf beetle, merupakan hama yang berasal dari film Arthropoda kelas insek ordo Coleoptera dan termasuk dalam famili Cyromelidae. Serangga yang termasuk dalam famili Chrysomelidae pada fase larva maupun imago umumnya bersifat filofag. Namun, banyak dari anggotanya yang termasuk dalam spesies hama yang serius, yang dapat merusak tanaman, bahkan sampai menyebabkan gagal panen. Perilaku yang umum dari serangga Chrysomelidae adalah mengumpulkan dedaunan dan mempunyai daerah penyebaran di Indonesia. Kumbang ini berwarna coklat kehitaman dengan sayap bergaris kuning. Panjang kumbang 2 mm. Telur diletakkan berkelompok pada kedalaman 1-3 cm di tanah. Panjang larva 3-4 mm. Pupanya berada pada kedalaman tanah 5 cm. Daur hidupnya 3-4 minggu. Daun yang terserang Pilotetra berlubang-lubang kecil. Larvanya seringkali merusak bagian dasar tanaman dekat dengan permukaan.
Caisin merupakan sayuran yang dijual dalam keadaan segar, maka parameter bobot segar menjadi parameter penting. Bobot tanaman adalah produk kumulatif pertumbuhan vegetatif tanaman caisin yang terdiri dari daun, batang, dan akar. Bobot tanaman dipengaruhi oleh kondisi fisik tanaman tersebut, seperti tinggi tanaman, jumlah, dan luas daun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman dengan keragaman varietas yang digunakan pada penelitian ini memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot segar tanaman. Varietas unggul pada umumnya memiliki sifat-sifat yang menonjol dalam hal potensi hasil tinggi. Varietas Tosakan merupakan varietas unggul yang memiliki berbagai sifat yang diinginkan memegang peranan penting untuk meningkatkan hasil panen. Penggunaan pupuk organik cair dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi caisin dan berwawasan lingkungan. Menurut Pranata 2004, bahan baku pupuk organik cair mempunyai kandungan air tinggi. Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan konsentrasi yang dipublikasikan pada tanaman. Semakin tinggi konsentrasi pupuk yang diberikan, maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi. Pemberian dengan konsentrasi yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala kelayuan pada tanaman. Pupuk organik cair ini terbuat dari kotoran sapi. Menurut Novisan pada 2002, peranan unsur hara dalam tanaman diantaranya yaitu membentuk molekul atau bagian penting dari tanaman, mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma, dan sebagai katalisator dalam reaksi enzimatik. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil dan komponen hasil, tetapi terdapat varietas tertentu yang mampu mempertahankan hasil tanaman relatif stabil pada lingkungan tumbuh yang berbeda-beda. Varietas termasuk faktor genetik yang menentukan pertumbuhan dan hasil suatu tanaman. Varietas akan mengekspresikan potensi lingkungan sangat mendukung. Jika lingkungan tidak tepat, hasilnya tidak memungkinkan karena tanaman tidak dapat menampilkan potensi secara maksimal. Sudarti pada tahun 2007. Mango Edijijo pada tahun 2003 menambahkan bahwa keragaman varietas yang tampak pada populasi tanaman yang ditanam pada kondisi lingkungan yang sama, maka keragaman varietas tersebut merupakan keragaman yang berasal dari genetik individu antar populasi. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang herbisida, yaitu Roundup. Roundup adalah merek dagang perusahaan Monsanto untuk paten produk tanaman transgenetik mereka yang tahan terhadap herbisida berbasis glifosat. Roundup Biosop 486 skala liter adalah herbisida purna tumbuhan dengan bahan aktif glifosat yang diproduksi dengan teknologi Biosop serta menggunakan surfaktan yang dipatenkan. 3 kali lebih banyak dan lebih cepat masuk ke dalam gulma, sehingga tahan hujan 1-2 jam setelah semprot. Saat ini, ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma. Namun, cara yang efektif dan ekonomis serta banyak dipergunakan adalah menggunakan herbisida. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menggunakan herbisida, petani ataupun perkebunan harus memahami strategi 5 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat herbisida, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Gulma rumput merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman yang dapat merugikan karena dapat menyebabkan penurunan hasil panen hingga 35%. Gulma juga dapat menjadi tempat berlindung atau berkembangnya hama serta penyakit buah tanaman, sehingga gulma menjadi sangat penting untuk dikendalikan. Roundup 486 skala liter ini
berbentuk larutan dalam air berwarna kuning keemasan untuk mengendalikan gulma pada tanaman cengkeh, kakao, karet, kelapa sawit, kopi, teh, akasia, serta memacu kemasan dan meningkatkan kualitas nira pada tebu. Adapun keunggulan produk ini, yang pertama, jenis gulma yang dapat dikendalikan lebih banyak sekalipun gulma bandel. Yang kedua, lebih fleksibel pada kondisi lapangan. Yang ketiga, konsisten dalam mutu. Dan yang keempat, tidak perlu menambahkan bahan sulfaktan lain. Yang kelima, diserap dan ditranslokasikan ke jaringan gulma 3 kali lebih cepat dan lebih banyak sehingga daya berantas lebih unggul dalam jangka waktu lama. Yang keenam, formalitas menggunakan teknologi biosorb yang sudah dipatenkan dan tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain. Dan yang terakhir adalah tahan hujan 1-2 jam setelah aplikasi. Ini akan menghilangkan kekhawatiran akan penyemprotan ulang dan resiko karena hujan. Adapun peringatan berbahaya, yaitu dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit. Ada pula gejala dini keracunan, seperti muntah dan diare. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segeralah berhenti bekerja. Lakukanlah tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter. Adapun petunjuk pertolongan pertama pada keracunan. Bila herbisida ini mengenai mata, segeralah cuci mata dengan air yang mengalir kurang lebih selama 15 menit. Bila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar. Bila kulit terkena, cuci kulit dengan air yang banyak dan memakai sabun. Bila tertelan dan penderita sadar, bilas mulut dengan air dan berikan air minum. Jangan usahakan pemuntahan. Bila terjadi muntahan, pastikan penderita tidak terganggu pernapasannya. Lalu berikan air minum. Bawa segera penderita ke dokter. Adapun keterangan pemakaian dosis. Yang pertama, gunakan dosis sesuai anjuran. Yang kedua, gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah. Sebagai ukuran, masukkan tangan ke dalam air itu. Bila tangan masih terlihat, air tersebut dapat digunakan. Dan yang terakhir, lakukan penyemprotan dengan merata. Itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.